Setelah mempelajari usaha, kali ini kita akan mempelajari mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Orang atau mesin dapat melakukan usaha karena sesuatu. Nah, sesuatu ini dinamakan energi. Seseorang mampu berlari dan beraktivitas sehari-hari karena mendapatkan energi dari makanan yang ia makan. Dan tanpa energi, kita tidak dapat beraktivitas. Banyak sekali macam energi, yaitu energi listrik, energi nuklir, energi cahaya matahari, energi angin, energi air yang diubah PLTA menjadi energi listrik, dan lainnya. Pada perubahan energi, tidak ada energi yang hilang. Dengan kata lain, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Dalam subbab ini, pembahasan akan dibatasi pada energi mekanik, yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya atau posisinya. Beberapa macam energi potensial diantaranya energi potensial pada ketapel, energi potensial pada tali busur panah, energi potensial pada air terjun, energi potensial pada pegas, dan energi potensial pada gravitasi. Contoh kasus, sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali yang menggulung pada katrol yang licin. Anggaplah katrol dan tali ini tidak bermassa, di mana energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Energi potensial atau disingkat EP dapat ditulis dengan persamaan EP sama dengan mgh, di mana M di sini adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Sedangkan EP di sini adalah energi potensial, satuannya joule. Contoh lain, misalkan sebuah balok bermassa M diikatkan dengan tali pada katrol, di mana massa tali dan katrol diabaikan. Apabila percepatan gravitasi adalah G dengan ketinggian mula-mula H1, di sini karena adanya tarikan dari gaya gravitasi sehingga balok berada pada ketinggian H2. Dalam hal ini ada hubungan antara usaha dan energi, di mana usaha adalah F dikali S. Nah, F di sini adalah gaya berat, yaitu M dikali G. Dan S-nya di sini adalah perubahan ketinggian, yaitu dari H1 ke H2. Jadi, usaha W sama dengan mg dalam kurung H1 dikurangi H2. Apabila ditinjau dari perubahan energi potensial dari EP1 menjadi EP2, di mana usaha W sama dengan EP1 dikurangi EP2 sama dengan men dalam kurung EP2 dikurangi EP1 sama dengan minus delta EP. Delta EP adalah perubahan energi sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Dari persamaan ini didapatkan W sama dengan minus delta EP.
Contoh soal, buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya 1,5 kg dari ketinggian 10 meter di atas tanah dengan percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar energi potensialnya? Yang diketahui adalah besarnya massa kelapa yaitu 1,5 kg, ketinggian benda yaitu H sama dengan 10 meter, dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial ini dapat dicari dengan persamaan EP sama dengan MGH. Kita masukkan masing-masing besarnya, jadi EP sama dengan 1,5 kg dikali 10 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya energi potensial sama dengan 150 Joule. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dikarenakan gerakannya. Energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana setengah adalah konstanta, M adalah massa benda satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon, dan EK di sini adalah energi kinetik satuannya adalah Joule. Tahukah kamu macam energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah energi kinetik pada bola yang menggelinding, energi kinetik pada saat orang yang berlari, energi kinetik pada mobil yang sedang melaju, energi kinetik pada kincir angin, dan lainnya pada benda yang bergerak. Kasus lain, apabila ada benda memiliki kecepatan awal V0 dan kecepatan akhir V1, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah perubahan energi kinetik atau ditulis delta EK, di mana delta EK sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, di mana usaha W sama dengan delta EK sama dengan EK1 dikurangi EK0. Delta EK sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Jadi, delta EK sama dengan setengah M dalam kurung V1 kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Contoh soal, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2 meter per sekon. Berapakah energi kinetik yang dilakukan bola? Penyelesaian. Yang diketahui adalah massa bola 0,5 kg, kecepatan V sama dengan 2 meter per sekon, dan yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik atau EK. EK dapat dicari dengan persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi kita masukkan besarannya masing-masing. EK sama dengan setengah dikali 0,5 dikali 2 kuadrat. Jadinya EK sama dengan setengah dikali 0,5 dikali 4. Sehingga didapatkan besarnya energi kinetik sama dengan 1 Joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki sebuah benda merupakan total dari energi potensial dan energi kinetik, di mana energi mekanik ini selalu konstan, sedangkan energi potensial dan energi kinetik selalu berubah bergantung pada posisi dan ketinggian benda. Secara umum, hukum kekekalan energi mekanik dituliskan EM1 sama dengan EM2. Jadi, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadinya, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, persamaan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda pada ketinggian 2 meter di atas tanah dengan besar percepatan gravitasi G
sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang diketahui adalah H1 sama dengan 5 meter, karena bola mula-mula jatuh tanpa kecepatan awal sehingga V1 sama dengan 0 meter per sekon. Selanjutnya, H2 sama dengan 2 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besarnya kecepatan pada ketinggian 2 meter, yaitu V2. Kita dapat menggunakan persamaan hukum kekekalan energi, di mana EM1 sama dengan EM2. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadinya MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Di mana massa benda di sini adalah tetap. Jadi M bisa dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi GH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kita masukkan 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 10 dikali 2 ditambah setengah V2 kuadrat. 50 sama dengan 20 ditambah setengah V2 kuadrat. Setengah V2 kuadrat sama dengan 30. V2 kuadrat sama dengan 60. Maka V2 sama dengan akar dari 60. Jadi, besarnya V2 sama dengan 7,75 meter per sekon. Nah, mudah bukan? Setelah mempelajari energi, jadi kesimpulannya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi potensial atau disingkat EP merupakan energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan atau posisinya, di mana energi potensial dirumuskan EP sama dengan M dikali G dikali H. Energi kinetik atau disingkat EK adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya, di mana energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Energi mekanik atau disingkat EM merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik, di mana besarnya energi mekanik ini selalu konstan, di mana persamaan hukum kekekalan energi mekanik dirumuskan EM1 sama dengan EM2. Sekian dari pembelajaran usaha dan energi. Terima kasih.